Baiklah, perkenalkan nama saya Freddy Fernandes Yaloho, NIM 4213210017. Saya bersama dengan mantan Ketua BPD Desa Hutaraja, yaitu Bapak Albiden Sialoho. Baiklah, kita akan memulai berbincang-bincang dengan Bapak Albiden Sialoho. Kepada Bapak, benarkah Bapak mantan Ketua BPD di Desa Hutaraja? Iya, benar. Sudah berapa kali Bapak menjabat atau berapa periode Bapak menjabat di Desa Hutaraja sebagai Ketua BPD? Menjabat sebagai ketua BPD sudah 2 periode, mulai tahun 2012 sampai dengan Desember 2018. Baiklah, jadi pada saat Bapak menjabat, apakah suka dan duka yang Bapak alami sebagai Ketua BPD di Desa Hutaraja? Iya, sebagai ketua BPD sebenarnya itu berasal dari pengangkatan seluruh anggota BPD. Anggota BPD di Desa Utaraja kan sebanyak 7 orang. 6 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Jadi dari rapat anggota BPD ditentukan satu dari antara 7 orang itu menjadi ketua. Jadi sehingga 2012 saya terpilih menjadi ketua BPD. Nah, sukanya pertama ya tentu kita sebagai pemimpin di desa yang mendampingi kepala desa. Jadi sebagai ketua BPD yang mengayomi, namanya ketua BPD, Badan Perwakilan Desa. Jadi mewakili dari seluruh aspek yang ada di desa. Jadi yang mempunyai anggota sebanyak 5 orang, karena satu orang ketua BPD, satu wakil ketua, satu sekretaris BPD. Berarti 5 anggota. Jadi mewakili seluruh aspek-aspek kehidupan yang ada di desa, termasuk pelaksanaan pembangunan di desa, terus yang menyangkut kepada kesehatan desa, imunisasi, untuk urusan perempuan, Karang Taruna dan lain sebagainya. Jadi itu harus dikoordinir secara umum oleh ketua BPD. Jadi artinya sebagai ketua BPD ya memang harus berlapang dada lah untuk mengayomi seluruh masyarakat desa, termasuk anggota yang kita bagi seksi-seksi tadi dari anggota BPD. Nah, itulah sukanya sebagai pemimpin ya. Dukanya ya tentu tidak semua anggota BPD itu mampu melakukan tugasnya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi ada misalnya bagian Karang Taruna, dia anggota BPD yang menangani seluruh Karang Taruna. Nah, tapi tidak seluruhnya ke anggota BPD tadi mampu mengayomi Karang Taruna atau anak-anak muda yang ada di desa. Jadi terpaksa kadang seluruh aspek-aspeknya itu yang dikelola oleh anggota BPD itu ya terpaksa juga harus dikelola sebagai ketua BPD. Nah, jadi kadang-kadang di situ kendalanya. Yang kedua, dalam hal bekerja sama dengan kepala desa, tentu kepala desa memikirkan pemerintahannya, BPD memikirkan masyarakatnya. Jadi kadang mereka bisa berselisih di dalam pelaksanaan masing-masing. Namun biasanya itu diselesaikan dalam rapat-rapat di desa yang kadang dipimpin oleh kepala desa kalau khusus pemerintahan, tapi kalau di desa dia ya kalau mengenai masyarakat desa ya dipimpin oleh ketua BPD. Ya disitulah yang perlu memang bekerja sama antara ketua BPD dan anggota-anggota BPD, termasuk kepala desa dan perangkapnya. Jadi artinya tidak selamanya itu mulus di dalam pelaksanaan tugas yang ada di desa. Nah, itulah suka dukanya sebagai
ketua BPD yang pernah kita alami begitu. Baiklah. Jadi menjadi seorang ketua itu bukan hal yang mudah. Ya. Baiklah. Jadi pesan dan pesan Bapak untuk anak-anak generasi muda sekarang agar bisa menjadi seorang pemimpin seperti apa, Pak? Iya, pesan untuk anak-anak muda termasuk seluruh Karang Taruna termasuk pelajar mahasiswa menjadi biar ada kesan kita supaya untuk generasi muda menjadi pemimpin itu tidak mudah. Tapi menjadi pemimpin itu bisa mudah kalau bisa dia menggeluti dan mengerti dia situasi dari temannya. Artinya kita harus berusaha belajar dan untuk mengetahui lebih dulu dari yang lain. Artinya misalnya kalau kita mau memimpin rapat, ya fokus rapat itu apa, jadi kita harus dulu mempelajarinya. Jadi yang jelas kita harus lebih pintar, kita harus lebih pintar dari yang lain. Jadi kalau mau jadi lebih pintar berarti kita harus lebih banyak belajar dari pendidikan di sekolah secara resmi atau belajar dari tetangga-tetangga dengan yang lain. Jadi sehingga kita bisa lebih baik. Orang yang lebih baik itulah yang menjadi terpilih nanti menjadi pemimpin atau ketua dimanapun organisasi itu yang berada begitu. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Albidin Syahloho yang telah mau saya wawancarai. Dan saya pikir cukup sekian wawancaranya. Terima kasih, Pak. Iya.